Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan hingga kita bisa berkumpul pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Agung Faisal dengan NIM 0704 20 20 20 20 75 dari kelas Biologi 2. Hari ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Daftar Pustaka. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sebuah halaman yang dapat dibilang ialah halaman yang wajib ketika membuat buku atau karya tulis. Hampir semua karya tulis selalu mencantumkan daftar pustaka di akhir karangannya. Hal ini dibuat untuk mempermudah pembaca yang ingin meninjau lebih jauh tentang apa yang sudah ditulis. Selain itu, bisa juga sebagai acuan untuk melakukan pengecekan apakah sudah sesuai dengan buku yang tertera dalam daftar pustaka. Dalam hal ini, bila dilihat dari segi bahasa, daftar pustaka memiliki pengertian sebagai suatu daftar yang di dalamnya mencantumkan nama pengarang, judul buku, penerbit, tahun terbit, dan hal-hal lainnya yang terkait penempatannya berada di bagian akhir sebuah karangan atau buku, dan susunannya diurutkan berdasarkan abjad. Daftar pustaka adalah semacam rujukan seorang penulis atau penyusun karya. Daftar pustaka dapat kita temukan di makalah, laporan penelitian, skripsi, maupun esai. Daftar pustaka penting peranannya dalam sebuah karya tulis. Sebuah karya tulis besar yang tidak memiliki daftar pustaka bisa saja diragukan kebenarannya. B. Fungsi daftar pustaka. Daftar pustaka dapat pula dilihat dari segi lain, yaitu ia berfungsi sebagai pelengkap dan sebuah catatan kaki. Dalam daftar pustaka dapat mengetahui keterangan-keterangan yang lengkap mengenai buku atau majalah. Berikut ini beberapa fungsi lain yang dapat kita peroleh dari daftar pustaka, antara lain yaitu 1. Memberikan informasi bahwa pernyataan yang dibuat bukan hasil pemikiran sendiri tapi juga ditambahkan dengan pemikiran orang lain. 2. Apabila pembaca menginginkan mendalami lebih jauh pernyataan yang dikutip, dapat membaca sendiri referensi yang menjadi sumber kutipan. 3. Memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku yang telah membantu kita dalam penulisan karya tulis yang kita selesaikan. 3. Menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah dia buat. C. Unsur daftar pustaka. Untuk persiapan yang baik agar kita tidak kesulitan dalam penyusunan daftar pustaka itu, tiap penulis harus mengetahui pokok-pokok di mana yang harus dicatat. Pokok yang paling penting yang harus dimasukkan dalam daftar pustaka adalah nama pengarang yang dikutip secara lengkap, judul buku termasuk tambahannya, data publikasi yaitu penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, nomor jilid dan tebal atau jumlah halaman buku tersebut. Untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid, nomor, dan tahun. D. Cara pembuatan daftar pustaka. Adapun beberapa ketentuan serta aturan cara penulisan daftar pustaka yang baik dan benar, yaitu 1. Bagi penulis yang menggunakan marga atau keluarga, nama marga dan keluarganya ditulis terlebih dahulu, sedangkan untuk penulis yang tidak menggunakan nama marga atau keluarga diawali dengan penulisan nama akhir atau nama belakang kecuali nama Cina. 3. Gelar kesarjanaan penulis tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka. 3. Judul buku dicetak miring atau digarisbawahi pada setiap kata. Jadi tidak dibuat garis bawah yang bersambung sepanjang judul. 4. Baris pertama diketik mulai ketukan pertama, sedangkan baris kedua dan seterusnya diketik mulai ketukan ke-7. 5. Jarak antara baris 1 dengan baris berikutnya 1 spasi. 6. Jarak antara sumber 1 dengan sumber berikutnya 2 spasi. Cara penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka dari suatu buku, dari sumber buku. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis daftar pustaka dari sumber buku. Namun hal utama adalah memperhatikan urutan tanda bacanya.
Berikut adalah urutan referensi dari buku. 1. Nama penulis ditulis paling awal. Ingatlah untuk selalu menulis nama belakang penulis terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tanda koma. Setelah itu mencantumkan nama depan dan tengah penulis tersebut. Jika buku tersebut merupakan karya dari dua penulis atau lebih, hanya penulis pertama yang urutannya namanya dibalik. Penulis kedua dan seterusnya berada setelahnya dengan urutan nama yang sesuai nama aslinya. Jika pada suatu buku nama penulis dicantumkan lengkap dengan gelar pendidikan atau gelar lain, gelar tersebut tidak perlu dituliskan. 2. Tahun terbit. Setelah nama dicantumkan tahun terbit dari buku yang teman-teman gunakan sebagai referensi, jangan terkecoh pada angka tahun cetakan awal, sebab bisa saja buku yang kamu pakai merupakan cetakan kedua, ketiga, ataupun terakhir. 3. Judul buku. Tulisan judul bukumu secara lengkap. Jangan lupa penulisan judul dibuat dengan italik atau miring. Kota dan nama penerbit. Bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka sebuah buku adalah mencantumkan kota penerbitan dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Dahulukan penulisan nama kota, baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. B. Penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, koran, atau majalah. Tidak berbeda jauh dengan penulisan dari sumber berupa buku. Teman-teman perlu mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul artikel, hingga kota nama penerbit. Hanya saja ada perbedaan penulisan untuk beberapa urutan tersebut, yakni sebagai berikut. 1. Nama. Pastikan nama yang teman-teman tulis dalam daftar pustaka artikel tersebut adalah penulis artikelnya, bukan editor dari jurnal, koran, ataupun majalah yang menjadi sumber referensi. 2. Judul. Dahulukan penulisan judul artikel yang menjadi sumber referensi. Penulisan tidak dengan format italik, melainkan tegak lurus dengan pemberian tanda kutip pembuka dan penutup. Setelah itu dilanjutkan dengan penulisan sumber jurnal ataupun majalah yang memuat artikel tersebut. Penulisan nama jurnal, majalah, atau koran baru dicetak miring. Ikutkan di halaman berapa artikel tersebut dimuat yang ditulis dengan tanda kurung. Selain artikel, tidak jarang daftar pustaka mengambil sumber tulisan dari internet dalam jaringan daring atau online. Untuk penulisan daftar pustaka dari internet seperti ini, urutannya sebagai berikut. 1. Nama. Cara penulisan untuk artikel daring tidak berbeda dengan penulisan nama dari sumber buku maupun artikel cetak. 2. Tahun penayangan. Tuliskan tahun penayangan dari artikel tersebut. 3. Judul. Judul artikel daring tidak ditulis secara italik, melainkan hanya diapit tanda kutip. 4. URL. Jangan lupa menyalin alamat URL artikel tersebut agar dapat diakses jika ada yang ingin membuktikan kesahihannya. 5. Waktu pengambilan. Di bagian akhir jangan lupa mencantumkan waktu pengambilan artikel daring itu secara lengkap, yakni tanggal dan jam kamu mengunduh ataupun menjadikan referensi itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.